Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan. Jumpa lagi kalian dengan Ompul Channel, sebuah channel yang membahas seputar dunia digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi Al-Quran digital terbaik atau nomor 1 di Indonesia, yaitu aplikasinya bernama Al-Quran Indonesia. Kalau Sobat Cuan masih belum punya aplikasi ini, silakan buka Play Store, kemudian klik di pencarian Al-Quran Indonesia. Berhubung saya sudah memiliki aplikasi ini, jadi saya langsung saja klik buka. Jadi untuk sobat sekalian, install dulu yang belum punya, kemudian klik buka. Langsung saja kita klik buka. Ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Al-Quran Indonesia. Ada 5 fitur. Yang pertama, baca Quran, terakhir baca, pencarian, jadwal sholat, dan pengaturan. Kita bedah dulu di bagian baca Quran. Kita klik. Nah, halaman ini memuat nama-nama surat yang tercantum di dalam Al-Quran. Ini adalah tampilan untuk surat. Kemudian tampilan juz, ada 30 juz. Kemudian bookmark di sini, terakhir baca kita bisa kita simpan di bagian ini. Kita lihat di bagian surat kembali. Kita coba buka di bagian surat Yasin. Nah, di sini surat Yasin. Kita di sini coba kita lihat di sini pada bagian surat Yasin, ini tampilan di sebelah kanan ini berbeda. Ada kalau surat di atasnya atau surat yang lain ada tanda panah menghadap ke bawah, sedangkan surat Yasin ada logo speaker. Itu artinya bahwa di masing-masing surat ini ada rekaman suara bacaan suratnya. Kebetulan untuk surat Yasin sudah saya download, sedangkan untuk surat-surat yang lain belum saya download. Coba saja kita putar nanti ya. Kita buka di bagian surat Yasin. Begini tampilannya. Tampilan dari surat kalau kita buka di bagian surat Yasin. Kita scroll ke bawah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di bagian atas di sini ada gambar panah 2 di sini menghadap ke bawah. Ini panah ini berfungsi untuk membantu kita ketika kita membaca Al-Quran tanpa kita scroll manual seperti ini. Nah, jadi ini kita scroll manual kan. Nah, apabila kita pencet di bagian ini, maka ini akan bergeser tampilan Al-Qurannya dari bawah ke atas secara otomatis. Kita coba saja, kita klik satu kali, maka dia akan bergeser secara otomatis dan gerakannya pelan. Jadi ketika membaca satu ayat, kemudian ayat selanjutnya dan seterusnya, maka dia bergeser secara otomatis tanpa kita geser manual. Apabila ini dirasa terlalu lambat, maka kita bisa menambahnya di sini, menambah kecepatan dengan klik tambah. Maka kecepatannya akan bertambah. Apabila terlalu kencang, maka bisa dikurangi kecepatannya. Atau apabila kita ingin berhenti sejenak, kita bisa klik pause, kemudian kita bisa lanjut kembali. Atau apabila kita tidak mau menggunakan fitur ini, kita bisa hentikan dengan klik tanda silang. Oke, berhenti. Kemudian selanjutnya di sini ada tanda speaker yang kemudian dicoret. Artinya di sini suara tidak dibunyikan. Suara rekaman yang sudah saya download. Apabila kita ingin mendengar rekamannya, maka kita klik di bagian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal
القرآن الحكيم. Oke, saya pause itu sebagai contoh saja. Apabila kita sudah cukup untuk mendengarkan rekamannya, kita klik icon ini. Oke, sekarang kita kembali. Sekarang kita kembali ke bagian beranda. Kemudian di sini ada fitur terakhir baca. Di sini artinya bahwa jika kita membaca, kemudian kita berhenti di suatu ayat, maka kita bisa menandainya untuk kemudian kita lanjutkan lagi di kemudian hari. Contoh seperti ini. Kita klik di mana di sini saya berhentinya ketika membaca tuh di surat Ali Imran ayat 180. Kemudian kita klik ini ayat 180, kemudian kita membacanya lagi dan berhenti di ayat 185. Maka kita tekan di bagian ayat ini, kemudian kita klik tandai terakhir baca. Oke, kemudian maka di sini sudah berubah terakhir baca yang awalnya tadi ayat 180 menjadi ayat 185. Oke, kita lanjut diklik di bagian pencarian. Di sini kita bisa klik di bagian icon pencarian ini untuk menelusuri sebuah kata arti dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Satu contoh, saya mencari kata puasa. Maka akan muncul beberapa ayat di sini di mana kata puasa itu berada. Ada dalam surat apa saja dan ada dalam ayat berapa saja. Itu fungsi dari fitur pencarian. Kita kembali, sekarang kita ke bagian jadwal sholat. Kita klik bagian jadwal sholat. Di sini ada beberapa tulisan di sini, yaitu imsak, subuh, terbit, zuhur, kemudian sampai isya. Di sini ada jam waker, ada tanda silang dan ada tanda centang. Artinya bahwa apabila kita menginginkan ada suara alarm azan di HP kita pada saat sholat subuh, maka kita di sini tanda silang artinya tidak ada suara azan. Apabila kita menginginkan suara azan, kita klik, kemudian kita pilih suara azan. Maka ketika pukul 4:10 nanti akan muncul suara azan di HP kita. Seperti kita lihat di sini ada zuhur, asar, maghrib dan isya yang sudah saya centang dan akan muncul suara azan. Kemudian di sini ada tanda seperti ini, itu artinya bahwa aplikasi ini berbasis GPS. Artinya ketika kita pindah atau berada di luar kota, maka GPS ini merubah juga di bagian ini. Kemudian selanjutnya kita kembali. Kemudian yang terakhir di sini ada pengaturan. Di bagian pengaturan di sini kita dapat melihat di sini, kita lihat di sini ada fitur aktifkan Latin. Apabila kita menggeser ini menjadi hijau, maka tampilan Al-Quran yang tadinya hanya huruf Arab saja, maka akan ada bacaan Latinnya seperti ini. Dimana tadi awalnya hanya huruf Arab saja, kemudian di bawahnya ketika kita aktifkan tadi huruf Latin, maka muncul bacaan huruf Latinnya. Kemudian kita kembali lagi ke pengaturan, kemudian ada aktifkan terjemahan. Apabila kita klik seperti ini, maka akan muncul terjemahan di bawah bacaan Latin. Ini dia huruf Arab, bacaan Latin, dan arti dari ayat ini. Kemudian terakhir di sini kita lihat ada kata demi kata. Apabila kita aktifkan seperti ini, maka di sini yang muncul akan ada arti dari masing-masing kata di dalam suatu ayat. Baik Sobat Cuan, itu saja review saya mengenai aplikasi Al-Quran Indonesia. Semoga bermanfaat.
Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.